Oke, untuk slot Binensan Guru yang diadakan pada petang ini ialah berkenan mendirikan kemah. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah tali, kayu, dan juga canvas seperti mana yang Anda lihat di video. Hal ini karena saya tidak mempunyai kemah pasang siap, oleh itu saya perlu membuat kemah saya secara DIY, do it yourself. Oke, jadi pertama saya sudah pastikan saya telah menggali 2 buah lubang. Oke, jadi langkah yang pertama saya sediakan rangka kayu seperti yang Anda lihat di video ini. Ini akan menjadi rangka bagi kemah saya lah. Oke, saya pastikan untuk meletakkan kayu pada posisi yang Anda lihat pada video sekarang. Oke, pastikan ujungnya berada di lubang tersebut. Oke, langkah kedua pastikan untuk menggali 2 lubang untuk ditempatkan rangka kayu tersebut. Seterusnya langkah ketiga, ikatkan kayu tersebut untuk membuat rangka kemah kita. Oke, ini sangat penting karena sekiranya kita tidak mengikat rangka kita dengan kuat, ataupun kalau kita tidak ikat rangka kita, jadi agak mustahil untuk kita mendirikan kemah kita. Oke, jadi seperti yang Anda lihat, saya tidaklah mengaplikasikan apa-apa ikatan yang khusus di dalam membuat rangka kemah ini. Saya hanya mengikat secara seperti yang Anda lihat di video. Saya hanya mengikat rangka kemah saya berdasarkan ikatan yang saya ketahui, tanpa menitik beratkan sebarang ikatan yang khusus seperti ikatan manuk ataupun buku sila. Dan diingatkan juga untuk memastikan semasa kita mengikat rangka kayu kita adalah disarankan untuk mengikat rangka ini dengan kuku agar sekiranya terdapat cuaca buruk ataupun tiupan angin yang kuat, rangka kemah ataupun kemah kita kekal utuh berdiri tanpa ada sebarang risiko untuk roboh. Oke? Dan inilah hasil ikatan yang telah saya lakukan pada rangka kemah. Oke. Dan seterusnya langkah kelima, kita akan mendirikan rangka tersebut dan meletakkan rangka itu ke dalam lubang yang telah kita gali di awal permulaan proses pembuatan kemah ini. Oke. Akhir sekali, ikatkan bucu kemah kepada pancang yang telah disediakan agar kemah Anda tidak terbang apabila ditiup angin. Inilah hasil kemah yang telah saya dirikan, bersama juga ada juga bantuan daripada ahli keluarga saya lah, sebab kemah ini besar juga lah dan payah juga untuk mendirikan kemah ini seorang diri. Oke, inilah hasil kemah tersebut.
Oke, jadi dari segi pemilihan kema, saya pastikan sungguh pun saya tidak mempunyai kema. Alat yang saya gunakan untuk kema saya ialah terbuat daripada canvas, karena bahan ini lebih baik dan tidak menyerap air. Sekiranya hujan, Anda tidaklah akan kebasahan. Dan seterusnya, dari segi pemilihan tapak perkemahan, pastikan untuk memilih tempat yang bebas daripada pokok, karena dikhawatiri ranting-ranting ataupun ranting pokok yang berat akan menimpa Anda sekiranya Anda memilih tempat tersebut. Oke, bagi sesi refleksi saya selepas saya mendirikan kema, apa yang telah saya pelajari ataupun perolehi semasa mendirikan kema ini ialah semangat kerjasama itu memainkan peranan yang sangat penting semasa saya mendirikan kema. Hal ini karena seperti yang Anda lihat, kema saya ini bukanlah kema pasang siap. Ini adalah kema yang perlu dibuat dari kosong, oke. Dimana saya perlu sediakan rangkanya, perlu menggali lubang, dan saya juga memerlukan beberapa bantuan untuk mendirikan kema ini, karena ya, rangka kema ini agak besar dan agak sukar untuk saya dirikan seorang diri. Oleh itu, saya pelajari bahwa semangat bekerja sama itu sangat penting di dalam perkemahan ini ataupun dalam semasa saya mendirikan kema. Hal ini saya boleh aplikasikan di dalam profesi saya sebagai seorang guru, di mana seorang guru itu tidaklah sepatutnya bekerja sendirian, melainkan setiap guru itu haruslah bekerja sama dalam pelbagai aspek. Misalnya semasa praktikum maupun semasa mereka mengajar, kita boleh saling bekerja sama, berbagi, dan juga berkongsi ilmu pengetahuan kita bagi memantapkan lagi pengajaran dan juga cara untuk kita mengajar murid-murid kita. Oleh itu, ini adalah nilai yang sangat penting yang saya peroleh semasa saya mendirikan kema. Selain daripada itu, saya juga mempelajari bahwa pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar itu sangat penting. Hal ini karena semasa kita berkemah, kita akan menggunakan kawasan hutan. Oke, kawasan hutan itu sudah tentunya terdiri daripada flora dan fauna. Oleh itu, semasa kita berkemah adalah disarankan untuk kita tidak meninggalkan sebarang sampah ataupun membuang sampah merata-rata, karena hal demikian sudah tentunya akan mengakibatkan ataupun mengancam flora dan fauna kita. Karena seperti yang kita tahu, sisa buangan kita seperti sampah, tin, aluminium, plastik itu boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar yang membawa kepada kemusnahan alam sekitar. Oleh itu, sebagai seorang insan yang terdidik, adalah amat wajarlah untuk kita menjaga keharmonian alam sekitar kita. Bukan saja semasa kita berkemah, tetapi juga di mana saja kita berada. Oke.